Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi di renungan singkat dengan satu bacaan teks Alkitab yang sangat sederhana dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang tertulis di belakang saya. Bunyinya seperti ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Teks ini menarik sekali karena berkaitan dengan konteks historis atau narasi cerita yang panjang berkaitan dengan pelayanan Paulus dan Silas di kota Filipi. Bagaimana mereka melayani dan setelah itu mereka mengusir roh jahat dari perempuan tersebut atau seorang hamba perempuan, tetapi mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel. Nah, di dalam sel itu terjadi gempa bumi. Singkat ceritanya, namun mereka tidak lari keluar. Kepala penjara itu ketakutan, namun hampir saja ia mau mengakhiri hidupnya. Tetapi yang menariknya adalah ia tidak mengakhiri hidupnya, tetapi justru ia berjumpa dengan Paulus dan Silas dan berbincang. Di dalam perbincangan itu ada pertanyaan yang menarik yang dilontarkan oleh beliau. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Sekali lagi, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah, jawaban dari pertanyaan itu kira-kira berkaitan dengan ayat 31 yang ditulis dalam Kisah Para Rasul. Mengapa saya katakan demikian? Karena jawaban ini langsung pada esensi dari pertanyaan itu. Dia berkata bahwa percayalah kepada Tuhan. Agar orang mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal, tidak binasa dan memperoleh kehidupan yang kekal, dia harus percaya pada Kristus, percaya kepada Allah. Mengapa? Karena firman yang bersama-sama dengan Allah, firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah di dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Namun kita melihat di Kisah Para Rasul, bagaimana Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia, menunjukkan satu sikap dan tindakan yang luar biasa. Dan tindakan keputusan yang sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Paulus, yaitu orang yang mengalami keselamatan, kehidupan yang kekal, orang yang mengalami keselamatan di dalam Kristus, ia harus memiliki iman yang radikal, iman yang berfokus hanya pada satu tindakan keputusan yang tegas, yaitu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya secara pribadi, betul-betul mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Tetapi di sini kita melihat baik-baik, Yesus adalah Tuhan, satu pengakuan yang sangat otoritas, yang sangat ilahi. Yesus secara pribadi, Dia adalah Kristus, Dia adalah Mesias, Dia adalah Sang Penyelamat. Dan disinilah letaknya, orang yang mau memperoleh keselamatan harus percaya dan total hanya percaya pada satu-satunya pribadi Yesus Kristus. Mengenal dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan diselamatkan. Maka engkau akan selamat, kata Paulus. Sehingga bentuk ini adalah bentuk satu keselamatan sebagai tindakan Allah, bukan usaha manusia. Sebagai anugerah keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang mau mengalami keselamatan dan mau mengalami kehidupan yang kekal, yakin bahwa Anda telah berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yakin bahwa Dia adalah satu-satunya sumber keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Dia. Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Tapi Dia juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 bagaimana menunjukkan bahwa hanya pribadi Kristus satu-satunya sang keselamatan itu. Agar orang dapat sampai kepada gerbang kehidupan yang kekal. Makanya Kisah Para Rasul 16 ayat 31 percaya. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah percaya dan berjumpa dengan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Jangan lambat untuk mengambil keputusan. Hidup itu singkat. Tetapi yakinlah untuk ambil satu keputusan yang sangat berpengaruh dan mempengaruhi seumur hidup Bapak Ibu, yaitu menerima dan percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Ingat, selamat menjalani hari-hari ke depan. Percayakan hidupmu di dalam naungan penjagaan dan penyelamatan Sang Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.